Diliputkan kisah Allah ciptakan surga ternyata bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya yuk perbaiki ketakwaan kita, kokohkan terus ketakwaan kita, jaga eksistensi takwa kita sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam bertakwa. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan doa yang harus kita baca selesai sholat fardu. Doa yang mana? Allahumma barik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, kita terus ketakwaan karena kata Allah fattaqullaha mastata'tum. Dua, kepada dia mahabbah dan ridha. Yang kedua, bahwa amal kepada Allah adalah mencintai Allah di atas segalanya. Kemudian ridho terhadap putusan-putusan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Itu akhlak yang kedua yang harus kita bangun kepada Allah. Satu takwa, yang kedua mahabbah kepada Allah. Orang-orang yang beriman kata Allah asyaddu hubban lillah. Sudah klasifikasi, sudah sampaikan tentang cintaan dia. Maksudnya ada mahabbatul ula, ada mahabbatul wusta, ada mahabbatul awas. Untuk Allah cinta kita menjadi prioritas. Karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagi orang yang beriman harus memiliki akhlak kepada Allah dalam kecintaan, maka Allah harus menjadi prioritas dalam kecintaan. Makanya kisah Nabi Ibrahim salah satu bentuk cinta kepada Allah di atas segalanya. Bukan tidak sayang kepada keluarga, akan tetapi ketika Allah yang menyuruh begitu untuk meninggalkan anak istrinya, anak yang baru dilahirkan, istri yang baru melahirkan, secara tidak langsung disuruh dibuang di satu lembah namanya Bakar yang sekarang jadi. Siapa yang tega? Tapi karena Allah yang nyuruh, buah dari cinta kemudian itu menjadi perintah, bukan tidak sayang. Makanya pada saat kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena kecintaannya kepada Allah yang di atas segala-galanya. Dan ini yang harus kita bangun. Kalau saya pernah kisahkan tentang kisah Ibu Nusaybah masanya, saudara bisa kisah. Yang ketika perang berangkat ke Medan dari suaminya dia meninggal, anak dua-duanya Ammar dan Sa'id juga meninggal, dia juga akhirnya gugur sebagai syuhada. Kenapa? Karena dia membuktikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga menjadi persoalan. Karena bagi seorang mukmin itu kan mati di jalan Allah harus menjadi cita-cita. Orang mukmin itu diawali dari asyhadu an la ilaha illallah wa akhirnya syahid. Makanya dalam doa Al-Fatihah ada doa itu ada kalimat wa aminna ala syahadati bismillah. Karena keistimewaan yang berbeda. Yuk kokohkan kembali cinta kita kepada Allah, ya, kokohkan kembali akan kerinduan dan ketentuan-ketentuan Allah. Karena kadang-kadang ya kita berharap begini, Allah menentukan begini, apalagi dalam konteks syariat. Allah ciptakan kita manusia itu kan laki perempuan, yang kata Allah syariat secara fisik. Makanya Allah membuat syariat aturan berbeda antara laki dan perempuan. Makanya bab talak Allah sifat laki-laki. Makanya laki-laki tidak boleh sembarangan bilang tamat. Jangankan bahasa talak, bahasa jihad saja tidak boleh. Jihad itu mensejajarkan istrinya dengan ibunya atau dengan perempuannya. Itu bahasanya. Kamu itu seperti ibu, tidak boleh. Itu sudah haram berhubungan suami istri. Apalagi keluar bahasa talak. Tapi kalau perempuan bilang 1000 kali talak saya tidak termasuk. Tapi kalau laki-laki bilang kalimat talak sudah. Makanya bab talak bilang laki-laki, tetapi bukan di perempuan. Tetapi kalau urusan masa iddah, ibu-ibu yang punya, perempuan yang punya, laki-laki yang punya masa
Tidak, laki-laki dapat 2 bagian dalam waris, kalau perempuan dapat 1 bagian. Dan ini ketentuan Allah. Akhlak kepada Allah diikut dengan ketentuan ini. Orang laki-laki perempuan berbeda, kata Rasulullah ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, alat laki-laki dan perempuan perbedaannya apa? Kata Rasulullah, laki-laki itu sejengkal dari sejengkal dari kuda. Begitu sih. Tapi kalau orang perempuan kulluhan ila hada wa hada, kata Rasul mengisyaratkan kewajibannya, kemudian ke telapak tangannya. Hatta suara perempuan adalah aurat. Makanya kenapa ada hadis, siapa orang yang senantiasa mendengar di wanita nyanyi gitu, maka kata Rasul Allah akan munculkan mulai dengan imah yang berdiri ke telinga. Banyak itu luar biasa sebetulnya. Dan tanda-tanda akhir salah satunya ketika nanti banyak di wanita. Dan hari ini kita bisa saksikannya banyak penyanyi-penyanyi jalan laki-laki perempuan banyak idol yang apa utamanya, yaitu biasanya perempuan. Ya, makanya yuk kuatkan kembali mahabbah kita kepada Allah, kuatkan kembali ridho kita kepada Allah. Apalagi kita sering membaca satu doa Alhamdulillah ya Rabbah wa bi Islami wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Usai dibilang kita kan sudah lama. Ya, sudah lama. Ini sudah pada lupa menyatakan ini Pak. Yang ketiga, alat kepada Allah. Apa? Al-ikhlas. Yuk, membangun keikhlasan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, tetapi kan ini syarat mutlak orang yang punya amal kepada Allah. Di samping ingat semua amal akan diterima ujian Allah. Makanya kenapa Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang sudah kita kaji, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Karena membangun keikhlasan dan menjaga keikhlasan bukan amal yang enteng, amal yang berat. 10 tahun mungkin bisa menjaga keikhlasan. Akan tetapi setelah itu kita tidak bisa menjaga keikhlasan. Ya, ada orang papanya yang lagi habis ini. Ada seseorang kemudian menyumbang. Paling gede nyumbang ini ditulis namanya nggak mau untuk menjaga keikhlasan. Sudah tulis kepada panitia hamba Allah. Ada orang yang begitu. Tadinya untuk motivasi yang lainnya gitu. Nggak mau kita alim tidak bisa serahkan hamba Allah. Ingin menjaga keikhlasan. Beres 10 tahun kemudian makin ada saudara yang datang. Nah baru bisa setan luar biasa. Saya masjid menyerawasi sejak masjid Nabawi, sejak masjid Haram. Dalam ayat kecil, kemudian Angus. 10 tahun dia bertahan. Ya Allah, oleh setan kemudian yang tadi keikhlasan yang kemudian Allah cabut. Dia merasa dunia yang paling berjasa. Sampai ada bahasa dalam daya akan daya kecil kemudian Angus dalam masjid. Luar biasa maka. Nah makanya keikhlasan ini juga adalah akhlak yang harus kita bangun. Karena salah satu di antara syarat amal kita diterima adalah keikhlasan, apalagi ibadah kita perintah terus ikhlas. Sampai ada sinetron yang tukang bubur naik haji cerminan, jadi dia dalam kehidupan ada yang ikhlas pada hajinya, ada yang tak ikhlas. Yang tak ikhlas harus dipakai pahalanya 3 kali kan? Ada yang berdiri hajinya 3 kali, pahalanya 3 kali. Kalau kan dia pahalanya 3 kali, makasih. Luar biasa. Bubur itu apa? Ya, karena kebalikan dari ikhlas kita kerja dan kerja kita sedikit kecil. Makanya saya kata Rasulullah, inna akhwafa akhwafa alaikum asyidul aswad. Ada satu perkara kata Rasulullah, aku khawatir ada dalam hidup kalian adalah sedikit kecil. Apa sedikit kecil? Ada dia berubah motivasi dan keikhlasan. Ya, makanya harus jaga keikhlasan kita, ajarnya dengan ikhlas terkait dengan kemudian ada gajinya. Itu mungkin bonus dari Allah. Sama misalnya kita hadir di sini, hadirkan keikhlasan. Kemudian saya jadikan mau bensin, itu bonus saja dari Allah. Itu jangan dijadikan orientasinya, tapi yang harus dijadikan orientasinya adalah yang dari ridho Allah, yang kemudian amal-amal kita yang Tuhan kemudian ya memberikan yang tadi ya syafaat kepada kita, pembelaan kepada kita. Makanya ini ada kisah di zaman Rasul tentang kisah hijrah Ummu Qais orang hijrah Ummu Qais. Ada sahabat Rasul yang hijrah, tapi hijrah itu bukan karena Allah dan Rasul. Calon istrinya ikut hijrah.
Makanya ketika dia hijrah karena motivasi bukan Allah Rasul, bukan motivasi karena Allah, dia hanya ingin menikahi calon istri, dia hanya mendapatkan calon istri daripada dia dapat menjadi punya apa-apa. Makanya dia ada di sini. Akhlak kepada Allah yang tepat. Atas dengan ini yang keempat apa? Al-khawf wal-raja. Yang keempat, bangun rasa takut oleh Allah, kemudian bangun roja, harapan kita hanya kepada Allah. Luar biasa. Akhlak-akhlak kepada pantas kalau ini disebut al-akhlakul asasi, disebut akhlak-akhlak yang sangat berdasar. Karena kita bisa beramal kepada yang lain, kita akhlak kepada Allah baik. Mau bagaimana kita memiliki etik, ya kalau bahasa sekarang yang lagi ramai, etika kepada yang lain, ketika etik kita kepada Allah. Makanya syaratlah ketika kita bisa beramal kepada yang lain, maka pokokkan amal kita kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa beramal kepada yang lain kalau amal kepada Allah. Nah makanya yang keempat, hadirkan rasa takut Allah. Hadirkan rasa takut Allah. Tinggal kita evaluasi saja sejauh ini atau selama ini rasa takut oleh Allah sejauh mana. Makanya kalau kita melihat ya kisah-kisah suami itu luar biasa. Makanya kita bagaimana kalau caranya untuk menghadirkan rasa takut oleh Allah, baca tafsirnya. Bagaimana generasi terbaik rasa takut oleh Allah. Sampai ada seorang sahabat itu ketinggalan sholat malamnya tahajudnya, gak disengaja kesiangan itu nangisnya 3 hari 3 malam. Kita kadang-kadang gak sholat malam tahajud di 1 minggu akhirnya. Ini persoalan apa? Makanya yuk pokokkan Allah yang keempat apa? Hadirkan rasa takut oleh Allah, bangun roja harapan kita kepada Allah. Ya, jangan kita berharap kepada makhluk. Sampai kata Rasul, ketika kalian berharap kepada makhluk, tunggu saja kemudian kekecewaan. Kita bisa merasakan ketika berharap, gitu ya. Ternyata harapan kita melenceng, biasanya akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Makanya sandarkan rasa takut kita kepada Allah atas segalanya. Kemudian yuk sandarkan roja harapan kita dalam segala urusan. Coba harapan kepada Allah. Ya, dalam terkait dengan persoalan rezeki, yang sudah berkeluarga terkait keahlian, tantangan dalam berkeluarga hari ini Allah yang akan luar biasa. Tantangannya luar biasa. Persoalan internal, lagi persoalan eksternal. Makanya beberapa waktu yang lalu saya dapat tugas pergi ke Bandung Barat, ada acara yang tentang kembali untuk ketahanan keluarga. Karena salah satu target orang Yahudi adalah merusak keluarga Islam. Makanya kenapa kalau hari ini banyak yang cerai, terlebih dari kalangan keluarga itu sengaja dibuat seperti ini. Jangan kita terjebak pokokkan rumah tangga kita, tetapi bangun etik kepada Allah. Ada dari ini. Hadirkan rasa takut kepada Allah, roja kita kepada Allah. Ya, Allah yang punya segalanya dan Allah yang mengatur segalanya. Tapi yang selanjutnya apa lagi? Takwa apa ini? Takwa. Yuk hadirkan ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Ada takwa, ada tawakal. Tawakal kepada Allah. Sudah bisa sampaikan kan? Rasulullah pernah memberikan contoh tentang tawakal kepada seorang sahabat. Dia membawa kendaraan untanya, tapi tidak dilihat. Kalau sudah dapat tidak dilihat, saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasul bukan begitu tawakal kita. Bertawakal itu adalah ikhtiar yang maksimal. Kemudian sandarkan harapannya kepada Allah. Ketika kita masih mengingat kemudian masih pas, nah makanya tawakal dengan sabar itu 11-12. Tidak jauh. Tawakal sabar, tawakal ikhtiarnya, kemudian ketika hasilnya tidak sesuai adalah sabar. Makanya kata Allah, bertawakal Allah, bertawakal kalian kepada Allah. Maksud yang kelima yang harus kita bangun. Hidup ketika tidak ada tawakal, termasuk tentu kita tidak boleh juga tawakal terhadap ikhtiar. Ya, tetapi usaha adalah seharusnya dalam mencari rezeki, mencari nafkah, begitu harus tawakal. Kata Allah yang disebut ini seperti banyak saat ini mengatur itu. Ayatnya sudah kita bahas ya. Ini gambaran tawakal kisah sahabat yang membawa kendaraan tetapi tidak diingat dengan alasan
Bisa kita ngobrol nih dengan saudara kita, maaf dari kalangan jamaah furud, jamaah tabligh, yang dia suka keluar rumah kadang-kadang 4 hari sampai 40 hari, bahkan ada yang lebih dari itu, suka ngobrol-ngobrol gitu. Ada yang tadi salah menyadarkan tawakal. Kalau pergi kemudian 4 hari, 40 hari, umpamanya meninggalkan anak istri, kemudian ya meninggalkan bekal, jadi masalah ini untuk 40 hari bekal untuk makannya, jajan anak-anaknya, iurannya kalau di sekolah. Ini kadang-kadang ada yang ikut saja begitu yang 40 hari. Ketika ditanya, gimana anak istrinya dikasih bekal enggak? Pokoknya nama Ustaz ini aliman tawakal ke Allah, Allah mengatur. Tawakal yang salah begitu gitu. Ada yang menyadarkan tawakal sampai istrinya ditinggalkan ketika hamil itu ada. Ya, sampai ketika kemudian pulang suaminya, akhirnya minta cerai istri. Ketika mungkin kehadiran seorang suami ketika ya orang lagi mau melahirkan, apalagi mau pertama kali melahirkan, ini malah ditinggal, gitu ya. Nah kemudian ditolong oleh tetangganya, gitu ya, karena memang saudara-saudara jauh ada oleh tetangganya, oleh jemaah masjid, gitu ya, kadang didanai dengan jemaah masjid. Ketika pulang bahasanya, dan inilah buah dari tawakal, gitu. Ketika dia nolong, ini buah dari tawakal. Ya, ketika dikasih tahu tawakal itu bukan begitu, antum tinggal sendiri, ya, antum kasih bekal, kemudian antum silakan pergi. Ya mas, istri ditinggalkan, dikasih makan, lagi pulang, kemudian mending kalau lahirnya normal, tapi coba kalau lahirnya bermasalah, harus disesat, operasi kan berapa begitu? Ini tidak meninggalkan takwa dengan alasan tawakal kepada Allah, tawakal yang mungkin dan salah. Masih banyak saudara kita memahami tawakal yang salah, tetapi tidak tawakal akan kepada Allah yang sangat penting. Makanya kuatkan kembali tawakal kita. Tapi yang tadi ikhtiar tawakal itu yang maksimal terkait kemudian masalah hasil urusan Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Seperti sekarang kita akan menghadapi Allah. Kata Ustaz dari pertama kali, Allahu Akbar. Nilai kompetitor di Ustaz lihat orang lain itu sampai 700.000, kemudian menggunakan kekuasaannya ditindas para pejabat sehingga tidak bisa bergerak, kemudian pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa karena takut mungkin dia diganggu. Coba kita lihat ini, Masya Allah begitu, ya ngeri gitu. Tetapi kalau yang penting kita bekerja tawakal, kita mengenalkan, kita menyampaikan mana yang terbaik kepada kita. Ya, dulu begitu. Kadang-kadang ada yang minta gitu. Ada para relawan namanya seperti Pak Haji Heri, Pak Paris. Saya bisa ngisi pengajian. Kebetulan dia sesepuh PU Cisalak gitu. Sampai Cisalak ada sesepuh berapa RW-an? Baru RW 14 dikumpulkan. Habis presiden tidak usah dari kehadiran Yesus salah mimpam ini dengan itu rakyat kami, masyarakat kami. Usah dasar arahan dengan rumah pemimpin pada diri. Ada usah menyampaikan bagaimana memilih pemimpin dalam Islam dan pemimpin yang seperti apa kriteria yang bisa sampaikan dengan ayat-ayat. Saya tidak salah. Kalau mereka itu luar biasa begini, punya modal segala macam dan tidak punya, tapi itulah ikhtiar kita. Yang kedua ikhtiar kita adalah doa, karena doa adalah senjata bagi kita. Nah, makanya sekali tawakal kita adalah yang selanjutnya yang keenam, berlima. Kita tambah sekarang. Yang kelima. Yang kelima apa alam yang harus kita bangun? Yang kelima muraqabah. Yang keenam. Jadi yang keenam apa kepada Allah yang harus kita bangun, kita kuatkan, kita perbaharui adalah muraqabah. Apa usai muraqabah? Muraqabah itu kan dari asal kata raqabah. Ya, yang berarti banyak artinya. Jadi muraqabah itu bisa artinya menjaga, mengawal, menanti atau mengamati. Nah, maka arti yang tadi bisa disimpulkan bahwa muraqabah itu yaitu pengawasan. Karena apabila seorang mengawasi sesuatu, dia akan mengamati
akan menjaga dan akan mengawal. Intinya kita merasa dipantau, diawasi oleh Allah. Hadirkan. Orang kalau sudah memiliki muraqabah kepada Allah, ayatnya korupsi selesai. Kenapa yang jadi persoalan di Indonesia korupsinya? Satu saja korupsi, kesalahan juta, kesalahan miliaran, triliunan. Tosakuri saya lagi kalau saya mau kasih ilustrasi, mengenai panyawan tanggal atau stadium mun ada itu kan biasanya paling ada stadium 4, namun ada stadium 9, saking parahnya. Terus bingung kumaha alat-alat. Karena semua ini terlibat begitu. Sekarang KPK-nya terlibat mengeri gitu hari ini tentang masalah korupsi. Kenapa ini terjadi? Hilangnya muraqabah akhlak Allah yang benar. Apa? Merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah. Makanya akhlak kepada Allah yang benar yang harus kita bangun, bahkan kita buatkan dalam diri kita adalah merasa kita diawasi. Dalam bahasa Arabnya muraqabah. Kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama, kita lihat surat An-Nisa ayat yang pertama. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kalau dibuka di ujung ayatnya ada kalimat Innallaha kana 'alaikum raqiba. Coba diartikan secara menyeluruh. Kalau saya di sini membaca ujung ayatnya aja. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tapi kan ayat sebelumnya Allah berbicara tentang masalah takwa, apa masalah akidiyah, silaturahmi, ayat ini. Coba dibaca. Yuk. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Di ujung ayat itu Allah menyebutkan Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yuk hadirkan akhlaknya. Yuk hadirkan akhlaknya bahwa Allah itu senantiasa menjaga kita, memantau kita, mengawasi kita. Karena persoalan bangsa negeri hari ini terkait masalah korupsi yang sudah menjadi negara tadi sudah susah untuk diobati. Karena persoalan ini sebetulnya akhirnya hilangnya muraqabah dalam diri. Coba kalau hadir muraqabah merasa diawasi, selesai sebetulnya. Makanya ini adalah akhlak kepada Allah yang sangat penting. Karena mungkin kita tidak mungkin bisa berakhlak kepada yang lain. Kalau akhlak kepada Allah, makanya kuatkan kembali akhlak kita kepada Allah yang keenam tentang muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah. Dari yang kedua kita lihat surat Al-Ahzab, surat 33 Al-Ahzab, surat 33 Wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqib. Coba dibaca, saya dibaca untuk ayatnya yang jadi dari kamu baca artinya. Yuk. Ini ditahan apa HP-nya sendiri keluar macam. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Baik. Di ujung ayat kami menyebutkan wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ada kalimat raqiba, bahasa lain muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau, merasa dijaga. Hadirkan.
Inilah yang akan kemudian menjaga kita punya akhlak yang lain. Ada akhlak terhadap diri kita sendiri. Ini kan kita berbicara akhlak kepada Allah, merasa diawasi. Kalau sudah merasa diawasi, nanti akan hadir akhlak terhadap diri kita. Apa? Asyidku, jujur, integritas. Kita menjadi orang yang jujur. Kenapa orang tidak jujur? Hilang integritasnya. Karena merasa diawasi hilang. Akhlak kepada Allah yang tidak ada. Makanya mau bagaimana kita memiliki akhlak terhadap diri kita, yaitu kejujuran, ketika protokol tidak ada. Insya Allah nanti kita bahas akhlak selain akhlak kepada Rasul. Nanti kita akan membahas tentang akhlak di nafsi. Nah, salah satunya adalah kejujuran, tentang integritas. Tidak mungkin orang memiliki integritas kejujuran kalau tidak berubah. Makanya itu bangun berubah. Kita dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tidak ada yang meliput dari pengawasan. Allah itu kan maha tahu. Sampai kata Allah, Allah ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Di ayat yang lain itu kan Allah tahu apa yang dibisikkan dalam hati. Ustaz tidak tahu apa yang dibisikkan dalam dada-dada ustaz semua. Ustaz bertumbuh jadi kalau ngaji. Mungkin ada yang lain bisikkan. Bila nanti jangan nawas. Dan capek lelah. Berbagai macam bisikkan Allah Maha tahu apa yang kita bisikkan. Makanya di surat Al-Qur'an surat 40 ayat yang ke-19 coba kita lihat. Ya Allah kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya, di surat Al-Qur'an surat yang Al-Qur'an ada Al-Qur'an ya. Jadi dia mengetahui pandangan mata yang tiada dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya, banyak sekali Allah menjelaskan bahwa Allah itu sangat paham, mengerti, tahu apa yang dibisikkan dalam hati kita. Ketika kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Ya, jadi Allah sangat mengawasi apa yang kita lakukan. Allah sangat memantau apa yang kita lakukan. Apa yang dibisikkan dalam hati saya, Allah memantau kita. Allah tahu apa yang dibisikkan. Ketika bisikannya kebaikan, Allah tahu. Tapi ketika bisikannya kejelekan, walaupun dalam hati. Jadi bisa terlihat Ustaz Daniel, ada yang tahu Ustaz Daniel yang suka istri Marta, istrinya Ustaz Daniel. Dia dapat hadiah. Jadi ngobrol Ustaz dengan istri Peru. Tapi sekarang sudah lama di Peru di sini. Dia ketemu Ustaz, alhamdulillah. Aku dari angkat kata suci, dari umroh, ini bonus saja. Ternyata beberapa orang sama kayak awal Allah bilang dia sudah dipanggil ketika COVID kemarin. Ya, kaya, soleh, luar biasa. Sudah banyak mungkin jamaah Ustaz yang kemudian diumrohkan salah satu Ustaz. Kemudian dia minta beli Ustaz yang mengerjakan di tanah sehat. Ustaz kemudian kasih tahu, Mekah Madinah itu bukan tempat pembalasan. Karena ada yang sering kalau mau pergi ke Mekah Madinah itu bukan tempat pembalasan. Tapi ini berakhirat. Karena ketika kita umroh kita sebenarnya belajar kita pulang kepada Allah. Makanya belajar pakai pakaian ihram. Cuma 2 lembar, nggak boleh ada dalaman, nggak sah untuk haji umrohnya ketika kita pakai baju ihram pakai dalaman. Bagi laki-laki kita ketika kembali sesungguhnya ketika kita balik lagi yang kita bawa itu kan kita bawa apa-apa. Makanya ini tidak akhirat, tetapi bukan tempat pembalasan. Tapi banyak kasus maka ada sekitar kadang-kadang baru dibisikkan dalam hati Allah tampak. Makanya ketika berbisik yang tidak baik Allah melihatkan, apalagi bisikkan itu kesombongan, merasa lebih kuat umpamanya, lebih tahu. Istri saya ada istri sama umroh. Ada yang kebetulan ada yang tertinggal ke Raudhah. Ya, kemudian ya sebenarnya apa yang diantar yang lain tak mau. Kemudian ada yang saya karena mungkin sudah merasa dia tahu Raudhah tempat tahu itu tak ketemu. Raudhah untuk perempuan bisa tidak tahu ya karena memang dipisah. Pintu masjidnya saja antara untuk menuju Raudhah antara ikhwan laki-laki sama perempuan dan berbeda. Dekat aja kepada pintu perempuan sama asal sudah seperti bawa penuntukan harum kita di sini. Makanya saya tidak tahu Raudhahnya ibu. Nah makanya kalau saya tahu tempat perempuan
itu kesalahannya apa? Jadi ceritanya ya, ada dia berangkat, pulangnya ketemu lagi sama alhamdulillah ceritanya saya dapat urusan akhirnya dia cerita. Ini cerita Ustaz apa? Saya itu katanya pagi-pagi mau ke masjid, mau duha di masjid, mau itikaf sampai subuh. Itu aja sebetulnya. Jadi dia mau ke masjid, mau duha, kemudian mau itikaf, nanti pulang-pulang ibadah zuhur. Ceritanya dia ke masjid, dia sempat sholat doa, diri baca Quran. Niatnya dia mau itikaf sampai subuh, kesel kan api itu. Ya dia misalkan akhirnya yang benar-benar. Akhirnya dia mau pulang, padahal dia mau itikaf, kemudian dia mau membatalkan itikafnya begitu. Kesal ada kemudian padahal sebenarnya mau itikaf. Ketika mau pulang, pintu masjid tidak ketemu. Dia keliling-keliling aja pada apa? Masjid Agung, pada Masjid Haram, nggak ketemu. Kemudian kan rasa itu banyak, itu nggak ketemu sampai cari teman-teman yang satu grup gitu. Kan bisa ada ciri pakai sal atau pakai apa, ya bisa ada ciri khas. Kapan aku ini ya? Kemudian teman cerita sampai dulu ya Allah, apa kesalahan saya, apa kedoliman saya? Baru ingat dia berjanji di masjid mau itikaf, tapi dia nggak betah, dia kesel dia mau pulang. Astagfirullah, ketika istighfar itu baru ada yang tepuk tangan. Ayo sih kena kemana wae? Ternyata satu jamaah, satu grup ini yang mengingatkan. Tadi dicari-cari tak ketemu. Ketika astagfirullah tak pantau nak ayah yang macam itu. Kemudian yang tadi cari teman-teman yang satu grup tidak ada. Ketika astagfirullahaladzim sadar akan kesalahannya. Ketika kesalahan apa yang kalau sombong, walaupun tidak diucapkan ya, tetapi ada kesombongan dalam hati dan Allah tahu kan ada dalam hati. Apa kalau sudah terucap? Saya pernah memilih umroh 2013. Ada bekas mantan, kayak mantan ini mantan apa? Kalau perkebunan itu apa? Ini suka memandol. Kayak mandol mau buat di belum kan? Usianya 82 tahun, tapi suka pakai kakek tiba tiba jari-jarinya pada gede, bukan belum. Isinya sampai segini. Di bawah itu isi sampai segini bahkan ceritanya dari sana. Kan bisa bawa yang struk. Kalau yang struk kan baru 2 bali, yang lain sudah 4 bali mau selesai. Kata Ustaz nanti bali kan pun udah selesai di sana. Jangan duluan di sana aja tunggu Ustaz gitu ya. Ini kasihan nih bapak mau naik roda nggak mau. Pokoknya mau Ustaz sampai kesekian kita naik roda. Ceritanya bisa terus balik 3 balik baru dia sampai baru mana. Siapa? Ustaz apa mau duluan? Tidak mana Ustaz? Si abang harus paling kuat. Abang mau duluan, abang mau kuat. Itu sebetulnya merasa lebih kuat. Karena yang pertama kali bisa berangkat itu yang langsung proses umroh, jadi tidak ke Madinah langsung gitu. Makanya pakai roti itu masih di kapal. Karena Ustaz punya pemahaman, punya istihad di Kornuman di kuatnya Kornuman kalau di kapal kesulitan, bukan di Jeddah. Ada yang dibuka begitu, tetapi di Korban aja. Makanya masih di kapal. Di sini sudah pakai baju itu, cuma pakai pakaian, masih pakai kolor gitu. Ketika dikasih tahu yang mau ke Korban aja, siap-siap. Nah kemudian baru kita mengucapkannya Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan. Baru bisa baca takbir. Nah ceritanya seperti ini. Ada yang mau sampai yang mulai proses jam datang jam 3 kalau yang dulu, kemudian setelah itu baru kemudian kita proses itu dari mulai jam 4 apa hilang gitu, nggak ketemu dengan akhir wilayah tidak pernah bisa ketemu di jam 10 malam lagi. Kita bisa bayangkan dari hari ke bawah isya jam 10 kita juga ya tadi bisa terus ya Allah ya terus pasrah gitu. Si abah kapan di situ belakang itu si abah kemana? Aduh Ustaz tidak berdoa ada di masjid di depan pintu kamar alim belajar tempat musyawarah. Ustaz angkat tangan, ya Allah saya dapat amanah. Saya nggak tahu di mana amanah saya si abah ini. Minta maaf istighfar. Ini sama Sakina sudah ubah dari rekor ini. Ini Sakina ini ada jamaah ini sama Ustaz ya. Nah, artinya Ustaz ini minta tolong antar ke
Di dunia Allah sangat tahu. Coba bayangkan, kita nggak pernah hidup ya. Yang sampai itu kan di malaikat. Tahu-tahu dia berjalan di depan akan kita dia ada. Allah tahu apa ini di gunung. Coba kita lihat ya. Wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Coba. Sama ya. Bisa balang ya. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sesuatu pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang Dia tahu. Makanya dia hadirkan amal kepada Allah yang kadang apa pesan murubah bahwa kita merasanya wasallam Allah dipantau ya Allah. Karena Allah Maha tahu kata yang ada dalam hati kita, bahkan kata Allah kepada yang tahu tentang kiamat tentang apa yang akan terjadi. Bahkan sampai kata Allah setiap daun yang terjadi Allah Maha tahu. Ketika Allah Maha tahu, dia hadirkan bahwa Allah mengawasi kita. Lihat bagaimana akhlak kepada Allah tentang kelompok ini yang dimiliki oleh umat sejak Rasulullah. Makanya kata Rasulullah tidak ada generasi terbaik, ada generasi siapa dengan baik para sahabat atau umat Islam yang ada di zaman ini. Pernah nggak saja dengar tentang pengembala kamu? Jadi ketika Abu Bakar meninggal, masa kepemimpinannya selesai kemudian kembali. Ketika Umar menjadi khalifah, kemudian Umar banyak melakukan sidang. Sidang mana sih? Yang pekerjaannya dari mulai katakan gubernur, wali kota, bupati, harta RT/RW-nya iman kepada Allah. Kemudian mengevaluasi itu semua. Sampai bukan hanya pejabat-pejabatnya, rakyat jelatanya dia evaluasi, dia mutabakat. Sejauh mana sih imannya kepada Allah? Salah satunya tentang apa kepada yang tentang mengubah. Nah, kemudian datang kan? Ya, ke suatu tempat di sana banyak pengembala. Nah, ceritanya ada seorang anak muda laki-laki mengembalakan kambingnya. Kambingnya bukan 10 atau 100 200, ya ribuan. Ya, ribuan. Karena orang Arab itu orang Arab. Kalau makan daging kambing, domba itu satu kambing oleh 3 orang habis. Udah masih ada. Ya, udah masa cokor dan jadi tetangga akan rumah itu masih ada yang dibina, paling kalau ada benar kepalanya dibuat. Jadi udah mau pada kita silakan dimulai segala lupa. Pada di sana ini. Jadi satu kambing itu oleh mereka bisa habis. Makanya keinginan biologisnya udah panas, dia makannya begitu, tapi juga makanan sangat panas daripada sapi sebelumnya, seratnya lebih berat lagi. Sapi cuman ada semacam mikos apa kita mulai serang makanan di rumah. Biasanya kalau dia punya darah tinggi apalagi, padahal sebetulnya begitu juga dia nggak boleh musrah berlebihan. Air sapi 100 ini makinnya yang punya darah banyak aja yang wajar aja 10 atau 15 yang banyak yang nggak boleh habis. Datang ke ceritanya. Nah, kata Umar, ini punya siapa katanya Umar? Ini punya aku kan katanya, punya tuan, punya majikan. Terus majikanmu di mana? Di kota katanya. Saya mencari sesuatu makan itu ya dari pengembala kambing ini. Jadi usahanya dia menjadi pengembala. Oleh Umar itu meninggal, ada yang gede gemuk, kemudian ujung tirai. Nah, gimana kalau yang ini saya berikan? Itu ada Amirul Mukminin tahu, Amirul Mukminin umat kita, tapi tidak tahu yang mana orangnya. Bahasa kita sekarang berbalik. Ada yang pernah ketemu dengan Bapak Jokowi? Tapi kita tahu kan ada fotonya, ada ini, apalagi di medsos. Dulu kan belum ada TV, jadi tahu nama dan tahu orang. Umat kita tahu nama dan tahu orang itu seperti apa. Kita tahu itu umat.
Oh, bukan punya saya Tuhan, bukan punya saya Tuhan, ini punya majikan saya. Iya, saya juga tahu kan jauh di kota. Kan kita berdua. Ini kan kalau yang satu ini kita beli, kita sembunyi, kita bakar, kita makan berdua. Tentukan harganya, silakan. Nah, kemudian dibujuk kirain itu kan punya saya, punya jauh kan? Iya, sampai akhirnya kemudian ada bahasa sembunyi. Tuhan, iya, di sini nggak ada siapa-siapa. Majikan saya katanya di kota, hanya saya dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kemudian dia bertanya, fa'aina Allah. Kalau begitu Allah mau pergi kemana? Padahal Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha menjaga. Ketika mendengar fa'aina Allah, ini menggambarkan Allah kepada Allah tentang muraqabah tadi. Merasa diawasi oleh Allah. Padahal dibujuk, dinaik, mau disembelih, kemudian dimakan berdua. Tentukan harganya semahal apapun akan dibeli. Tapi dia tidak. Ya, tidak terganggu, tidak tergoda begitu. Mantap keyakinannya, yakin Allah maha melihat. Makanya kalimatnya, kalau begitu wahai fa'aina Allah. Allah mau di mana? Ketika mendengar begitu, dipeluk oleh umat yang kotor. Dibelikan sebagian domanya, dihadiahkanlah kepada pemuda ini. Kenapa? Karena muraqabah baru dia tahu ternyata ini adalah umat bin Khattab. Coba kalau hari ini ada orang kayak begitu, udah habis dompet. Ayo nama dompet, udah ada nggak boleh murah gitu, habis punya kayak yang kasih menakan dompet murah. Dompet di tas, dompet di saku, kan bisa dicopet aja. Masya Allah, apalagi dompet kaki orangnya jauh. Ada yang nawarin, bilang satu, bilang sama segala selesai. Tapi lihat bagaimana muraqabah generasi terbaik dulu. Kata sampai tingkat pengembala, rakyat jelata, apalagi para pejabat. Luar biasa, makanya ini hadirkan muraqabah dalam keadaan kita. Kenapa? Karena muraqabah ini akhlak kepada Allah yang harus kita bangun. Di samping yang lima yang sudah saya sampaikan, takwa, kemudian apalagi mahabbah, ridho, tawakal, ikhlas, sampai kemudian yang keenam adalah muraqabah Allah. Yang tentang Allah mengawasi kita. Hari ini ketika kita yakin Allah mengawasi kita, satu, ibadah kita akan terus kita jaga. Kenapa? Karena Allah. Karena bagi kita ketika kita ibadah ada orang, bukan urusan. Tetapi kita akan melihatnya dari Allah itu melihat kita. Baca Quran tidak ada orang, kita akan semua masuk ke dalam tilawah. Kenapa? Allah melihat kita. Ini maksudnya tidak ada urusan, ada orang tahu, orang kata tidak ada urusan. Yang penting Allah melihat kita. Makanya ayat yang baik beramal sekalian, Allah dan Rasul yang beriman tahu dan dapat bukan. Makanya ini, apalagi kita sudah ada bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Yuk tingkatkan kepada kita amal soleh kita. Tetap jangan hadirkan muraqabah kita. Karena itu yang akan senantiasa memotivasi kita. Ada orang kalau dia Allah melihat kita mengawasi. Ya berjamaah, ya kita melakukan amal itu, ya Allah yang maha memperhatikan insya mudah-mudahan dapat menjadikannya. Baik, ini tentang muraqabah. Ada yang mau ditanyakan tentang akhlak kepada Allah yang akan tentang muraqabah. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan sudah 6 menit ya, masih ada satu poin lagi. Ada satu poin lagi terkait dengan akhlak kepada Allah. Nanti kita insya Allah semuanya kita akan membahas al-akhlak kepada Rasulullah kepada Rasulullah. Ada yang mau ditanyakan? Tapi paham yang disampaikan? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Dari akhlak kepada Allah 6 poin yang saya bahas. Kalau ada yang masih bertanya tentang takwa, tentang tawakal, apa yang lain? Ada waktu 3 menit, 4 menit. Sebentar lagi buat. Kalau itu sudah tak kondusif, udah lelah. Terus kabayan ada sejarah. Oke, paham yang sebenarnya? Paham? Bisa sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan untuk membangun akhlak kepada Allah, akhlak yang sangat mendasar. Karena kita bisa berakhlak kepada yang lain, dan seperti halnya tentang kejujuran, tentang integritas,
ketika merokokan ini, padahal tujuan adalah hal yang penting. Ya, apalagi menjadi seorang pemimpin, apalagi kita menjadi seorang murabiah, seorang pemimpin. Kalau nggak gitu, jangan harap anak kita kemudian menjadi anak-anak yang soleh, yang soleh. Kalau kita yang nggak soleh, karena tujuan ini salah satu ciri dari kesolehan seseorang. Ya, makanya yuk sekali lagi akhlak-akhlak yang ini kita buatkan, kita lakukan dalam diri kita. Mungkin itu juga bisa saya sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kajian kita yang pertama setelah libur kita hampir berapa bulan lebih, saya baru mulai lagi. Ya kemarin saya ini selesai ada kajian, saya lihat oh ada, tapi awalnya bukan dari kajian yang saya itu gagal terus. Kemudian yang mata saya bukan biasa. Oh iya, yang biasa kasih nama nggak ada namanya. Kita sendiri ya terus berjalan insyaallah. Mungkin ini